Ku Iro. Gak pernah ada bosennya buat kembali ke kota yang penuh cerita ini. Yes, ini adalah kunjungan ketiga kalinya kami ke Jogja. Karena pas sampai hotel belum waktunya jam check-in, kita putuskan buat cari makan siang di sekitar Jalan Sosrawijayan. Pas jalan, kita ngelewatin Blue Butter Cafe yang ikonik banget karena ada boneka kucing raksasa di dalamnya. Pengen sih mampir, tapi pas lihat antriannya panjang banget, jadinya kita geser ke Michael Cream. Setelah dapat kamar dan leyeh-leyeh sebentar, sorenya kita siap buat jalan-jalan ke alun-alun Kidul dan Malioboro. Nah, di sini kita dapat info super berharga dari staf hotel. Mereka nyaranin kita buat download aplikasi bajai online khusus Jogja. Namanya MaxRide. Dan beneran dong, aplikasi ini penyelamat kantong banget. Harganya murah, drivernya ramah-ramah. Dan serunya, mereka itu sekaligus bisa jadi tour guide dadakan yang jelasin sudut-sudut kota. Coba kita bandingin harganya ya. Kalau naik taksi online, harganya sekitar 37.000. Kalau bentor, 30.000. Kalau naik bajai online, sekitar 16.000. Murah banget kan guys? Sampai di alun-alun Kidul, mata kita langsung tertuju sama permainan legendaris, Masangin, alias berjalan melewati dua pohon beringin kembar dengan mata tertutup. Konon katanya, siapa yang bisa lolos melewati tengah-tengah beringin ini, semua hajatnya bakal terkabul. Ya, namanya juga mitos setempat ya. Niat kita kesini murni cuma buat seru-seruan bareng keluarga. Kita sewa kain penutup mata seharga Rp5.000. Erina maju duluan. Tapi sayang, dia nggak berani jalan sampai jauh. Terus ganti mami yang nyoba. Baru beberapa langkah, jalannya langsung meliuk miring. Giliran papi nih, antusias dan kepedean banget. Jalannya pakai gaya gerak jalan ala prajurit. Tapi tetap aja endingnya ngawur dan nyasar entah kemana. Tapi nggak disangka-sangka, justru Elmira yang berhasil jalan lurus dan sukses ngelewatin dua pohon beringin itu tanpa miring sama sekali loh. Hebat banget. Sampai-sampai pengunjung lain di sana ikut heboh videoin aksi Elmira. Keren deh, ini beneran jadi ajang balas dendam karena tahun lalu kita gagal dapet sunrise di Bromo. Di Jogja malah dapet keajaiban lolos beringin. Aku miring-miring nggak lurus. Lurus banget. Jadi di belakang kita itu ada dua beringin yang menjadi tempat untuk orang bermain game tadi tutup mata. Konon. Tidak banyak orang yang bisa melewati itu. Dan kamu hebat sekali dengan lancar. Dan Tanpa cita-citanya mau jadi apa? Bukan, tanpa ada belok-belok, lurus jalannya. Emang iya? Iya. Selesai main, kita makan malam di sekitar Alkit. Di sini sistemnya lesehan, bisa di lapangan atau di depan gerobak jualannya. Kejutan lagi, harga makannya murah-murah banget dan rasanya juara alias enak pol. Ade aja sampai happy banget nih jajan dan makan di sini. Setelah dari Alkit, kita menaiki bajai lagi untuk langsung pergi ke Malioboro. Habis kenyang, kita lanjut jalan kaki nikmatin magisnya Malioboro di malam hari. Suasananya nggak pernah bikin bosen, apalagi ditambah mini konser dari musisi-musisi lokal Jogja yang suaranya syahdu banget. Di Malioboro juga ada mallnya, namanya Plaza Malioboro. Jauh-jauh ke Jogja, ujung-ujungnya mampir ke mall. Biasa, hobi mami ke mall, hehehe. Dari lantai atas Plaza Malioboro, kita bisa melihat Malioboro dari atas loh guys.
Keluar dari mall, kita lanjut jalan-jalan lagi ke Malioboro. Nah, kita pun ngeliat Mumuso. Nah, di Mumuso ini ternyata kita bisa bikin boneka sendiri loh guys. Kita pun mampir ke toko batik yang ada di sini. Batiknya bagus-bagus banget guys, harganya juga terjangkau. Yang berbakat coba perankan Nyi Roro pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hah? Nyi Roro Isoni. Candi Ratu Boko. Tadi bilang Erin. Apa JJ? Ade pengen banget nih kayaknya bisa ngomong Jawa. Hari kedua di Jogja, kita mau fokus wisata sejarah. Tapi sebelum itu, wajib banget kita sarapan kuliner pagi di Pasar Ngasem naik bajai online langganan kita. Dari Pasar Ngasem, kita tinggal jalan sedikit aja ke Taman Sari. Salah satu spot sarapan yang wajib dikunjungi kalau kalian liburan ke Yogyakarta karena pilihannya banyak banget. Dari jajanan tradisional, makanan khas Jogja, sampai cemilan yang udah susah kita temui di kota-kota. Makanan pertama yang kita cobain di Pasar Masem yaitu jenang Yujumilah. Jenang yang lagi viral banget di sosial media guys. Saking viralnya antriannya sampai panjang banget loh guys. Akhirnya kita rela ngantri demi cobain jenang yang lagi viral ini. Jenang yang berwarna-warni ada 9 rasa. Perpaduan gurihnya santan kental dengan manisnya daun pandan menciptakan rasa yang sangat Jogja. Akhirnya inilah jenang yang viral, yang antrinya berliku-liku kayak gini. Makan jenang, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena lidah saya tuh enak dan enak banget, jadi enak. Lanjut kita mau cobain soto ayam dengan kuah bening. Di sela-sela makan, ada hiburannya guys. Keluar dari Pasar Ngasem, kita lanjut ke Taman Sari jalan kaki guys, karena lokasinya berdekatan. Sampailah kita di Taman Sari. Nah, untuk pembelian loket tiketnya di sini dibagi 2. Kalau yang ini untuk pembelian tiket online, sebelah sini untuk yang offline. Nah, kebetulan Papi udah beli tiketnya secara online, guys. Ya, di Agoda. Sempet nggak keluar, barcode KPR keluar juga. Yang paling tiket-tiket tuh paling aman tiket.com udah. Buat yang belum tahu, Taman Sari ini dulunya adalah situs bekas Taman Pemandian Istana Resmi Kesultanan Yogyakarta. Di sini areanya estetik banget guys, dengan kolam air biru jernih dan lorong-lorong bawah tanah yang ikonik. Ikon paling terkenal dari Taman Sari ini adalah kolam pemandian atau Umbul Binangun. Terdiri dari 3 kolam air jernih yang dulunya digunakan oleh Sultan, Permaisuri, dan para putri untuk mandi. Arsitekturnya yang klasik dengan latar bangunan tua menjadikan spot foto paling favorit. Selanjutnya kita melihat balai-balai atau tempat tidur kayu tradisional yang terletak di kompleks Taman Sari. Tempat tidur ini memiliki ukiran khas Jawa guys. Dulunya digunakan oleh keluarga kerajaan sebagai tempat beristirahat sejenak setelah melakukan aktivitas.
Agar liburan yang gak sekedar foto-foto, kita mutusin buat pakai jasa pemandu lokal biar anak-anak juga belajar sejarah tentang fungsi tempat ini di masa lalu. Nah, lanjut kita melihat bekas dapur kerajaan, guys. Nah, ini bisa dilihat bekas-bekas tungkunya ya, guys. Nah, kalau ini kita melihat peninggalan tempat tidur tamu raja. Nah, ini adalah tempat tidur raja dengan permaisuri, guys. Nah, kolam di samping tempat tidur raja ini kalau musim dingin diisi bara api, kalau musim panas diisi air. Di dekat kamar raja terdapat sungai, karena konon katanya raja tidak bisa tidur kalau tidak mendengar suara gemericik air. Nah, kalau ini adalah perpustakaan tempat raja membaca buku. Nah, ini bisa dilihat ya bekas rak-raknya. Katanya raja kalau tidak bisa tidur membaca buku di sini, guys. Nah, sebelum itu kita mau foto-foto dulu, guys, sebelum lanjut untuk melihat tempat-tempat bersejarah lainnya. Serunya lagi, di sekitar area pemukiman Taman Sari ada banyak warga lokal yang membuka UMKM kreatif. Mami sempat mampir dan beli beberapa kain batik di sini. Dan kejutan banget, ternyata harga batik tulis di sini jauh lebih murah dibanding yang dijual di toko-toko besar sepanjang Malioboro. Nah, kalau ini tempat ibadah raja, guys. Karena bangunannya sudah lama, jadi bangunannya ditutup untuk umum. Kita coba bisa ngeliat dari luar. Selanjutnya kita masuk ke lorong bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini terdapat ruang bertapa raja, guys. Nah, di ruang bertapa raja ini terdapat 2 lantai. Lantai atas itu tempat untuk menyimpan benda pusaka. Lantai bawah untuk bertapa. Ruangan ini dingin loh, guys. Bahkan kita bisa merasakan dinginnya sampai sekarang. Setelah itu kita keluar menyusuri lorong yang lumayan panjang, guys. Selesai deh perjalanan sejarah kita di Taman Sari. Selesai dari Taman Sari, kita lanjut naik bajai online lagi menuju Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Jogja. Tempat ini merupakan istana hidup yang sampai sekarang masih menjadi tempat tinggal sultan dan pusat kebudayaan Jawa. Masuk ke keraton, kita disambut dengan pagelaran tarian khas Jogja.
Tempat ini merupakan istana hidup yang sampai sekarang masih menjadi tempat tinggal sultan dan pusat kebudayaan Jawa. Melihat arsitektur dan update dalam di sini, rasanya adem banget, guys. Keraton Yogyakarta terbuka untuk umum dan menjadi destinasi wisata utama di Yogyakarta karena kita dapat mempelajari sejarah melalui koleksi museum yang ada di dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, kami melihat lembaran-lembaran kertas tua yang menguning dipajang di dinding. Tertulis dengan rapi guratan tangan para penjaga keraton berupa aksara Jawa yang elegan dan rumit dibaca. Dan juga terdapat satu set gamelan yang kayunya warna emas dan merah tua. Kami happy banget karena bisa mengunjungi wisata sejarah Keraton Jogja. Akhirnya kita keluar meninggalkan Keraton Jogja. Pengalaman melihat bangunan arsitektur keraton dan melihat tulisan aksara Jawa juga mendengarkan gamelan membuat kita bangga dan kagum. Sebenarnya jadwal awal kita setelah dari keraton itu mau ke Taman Bintar dan Benteng Vredenburg. Tapi berhubung perut kita udah lapar dan sudah jam makan siang, kita langsung meluncur ke Roka Ramen, salah satu tempat makanan ramen yang lagi viral banget di Jogja. Rasanya emang otentik dan kuahnya mantep banget. Nah, menu best seller di sini yaitu corn ribs-nya, guys. Pas kita cobain ternyata emang enak banget, guys. Selepas makan, sekarang giliran agenda wajibnya Mami, yaitu shopping ke Pasar Beringharjo. Di Pasar Beringharjo ini menjual berbagai macam batik-batik khas Jogja. Kualitasnya juga gak kalah bagus kok sama batik yang dijual di toko-toko Malioboro. Pokoknya batik di sini bagus-bagus dan harganya terjangkau, guys. Hari ketiga dimulai. Pagi-pagi kita langsung jalan kaki dari hotel menuju Blue Butter. Karena masih pagi, untungnya belum ada antrian panjang kayak hari pertama. Kami sengaja datang lebih pagi agar bisa menikmati suasana sebelum keramaian datang. Bener aja, saat kami sampai, antrian masih lumayan lenggang. Sambil nunggu giliran masuk, seorang pelayan menghampiri kami dengan memberikan lembar menu. Jadi, kamu memilah-milih minuman terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Setelah pintu dibuka, kami melangkah masuk ke dalam suasana Blue Butter yang nyaman dan harum aroma roti yang baru keluar dari oven. Di dalam, mata kami langsung tertuju pada deretan etalase yang memamerkan berbagai pilihan roti dengan tampilan yang menggugah selera. Kami pun memilih beragam jenis roti, mulai dari yang bercita rasa manis hingga gurih. Hingga akhirnya nampan kami penuh dengan pilihan favorit. Setelah dirasa cukup, kami bergegas menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, peraturan di sini kita tidak boleh memegang boneka kucing raksasa ini ya, guys. Jujur nih ya, kalau dari segi harga emang lumayan menguras kantong. Dan untuk rasanya sendiri, menurut lidah kami biasa aja. Nggak yang istimewa banget. Tapi kalau buat nongkrong yang cozy dan berburu spot foto yang instagramable bareng keluarga, tempat ini oke banget, guys.
Agenda utama hari ketiga ini adalah berburu sunset di Heha Skyview. Kalau kemarin di Dieng kita berburu sunrise, sekarang di Jogja kita cari sunsetnya. Untuk akses jalannya aman banget ya guys, jalurnya luas, mulus, dan lokasinya persis pinggir jalan sebelah kanan kalau dari arah kota. Sampailah kita di Heha Skyview, Taman Langitnya Jogja. Di dalamnya terdapat pemandangan kota, fasilitas skybridge, resto, dan berbagai spot foto kekinian. Pas sampai di dalam, kami langsung disambut spot Love and Lock. Para pengunjung menulis harapan mereka di gembok yang berbentuk hati. Ini sih pantas banget dibilang Taman Langitnya Jogja. Tempatnya modern, rapi, dan menyuguhkan pemandangan kota Jogja dari atas ketinggian bukit yang indah banget. Lanjut ke area Skycamp, suasananya santai dan estetik, membuat kami tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama. Di sini wahananya melimpah dan seru-seru banget buat keluarga. Anak-anak langsung kita ajak nyobain Cinema 7D. Terus lanjut menguji adrenalin di Rainbow Slide yang seluncurannya panjang dan berwarna-warni. Dan juga nyobain bumper car atau mobil senggol. Dan ini dia momen magis yang kita tunggu-tunggu. Menjelang pukul 5 sore, suasana di area panggung terbuka mulai berubah syahdu. Alunan musik akustik dari pertunjukan live music lokal mulai bergema, membawakan lagu-lagu santai yang adem banget di telinga. Sambil duduk santai menikmati cemilan bersama mami dan anak-anak, mata kita dimanjakan oleh detik-detik proses tenggelamnya matahari di ufuk barat. Guys, kemarin kan kita lihat sunrise di Dieng. Sekarang kita lihat sunset di Jogja. Langit Jogja perlahan mulai berubah warna menjadi gradasi jingga keemasan yang luar biasa indah. Angin perbukitan yang sejuk, suara musiknya syahdu, dan pemandangan sunset yang sempurna ini benar-benar bikin merinding. Momen family time yang magis dan gak bakal kita lupain. Itu dia keseruan petualangan 4 hari 3 malam keluarga kita di Jogja. Banyak banget cerita seru, mulai dari trik hemat naik bajai online, keajaiban Elmira di Beringin Alkit, sampai indahnya sunset Heha Skyview. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah setia nonton perjalanan kami dari Dieng sampai Jogja. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian yang mau liburan ke Jogja. Sampai jumpa di vlog liburan keluarga kami selanjutnya. See you!